Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winti Setiawati dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan medan listrik di titik berjarak D dari pusat cincin berjari-jari R dengan muatan Q. Nah, baik, pertama-tama saya gambarkan terlebih dahulu menjadi seperti ini. Nah, di sini kita memiliki cincin yang berada di bidang X dan Y, serta sebuah titik yang berada pada jarak D yang searah dengan sumbu Z. Dan misalkan kita mempunyai elemen muatannya itu di sini dengan muatan Q, maka jarak dari muatan ini ke titik P yaitu R. Akibatnya, muatan ini akan menghasilkan medan listrik ke arah Z dengan sudut theta. Maka akan didapat medan listriknya itu ada pada sumbu Z. Kenapa hanya ada pada sumbu Z? Kita misalkan di sini kita memiliki sampel juga di sini dengan jarak yang sama, maka akan menghasilkan medan yang kurang lebih sama ke arah Z dengan sudut theta. Kenapa sama? Karena cincin ini berbentuk lingkaran dan pastinya akan sama di setiap titiknya. Nah, kalau kita lihat lebih jelasnya sumbu-sumbu apa saja yang ada di puncak ini, dan kita tuliskan ke diagram X dan Z ya. Nah, menjadi seperti ini. Untuk mencari medan totalnya itu, kita harus proyeksikan terlebih dahulu ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Z. Nah, maka kita ketahui bahwa sin theta itu adalah depan per miring. Jika tetanya ada di sini, maka akan menghasilkan S1X per S1, sehingga bisa dituliskan menjadi ini. Demikian pula sama seperti pada E2X. Nah, kita ketahui bahwa persamaan medan listrik itu yaitu K dq per R kuadrat. Maka S1 dan E2 itu akan sama. Nah, jadi S1 dan E2 itu besarnya sama, hanya saja berbeda arah 180 derajat. Otomatis ketika dijumlahkan, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, berapapun tetanya, hasilnya akan menjadi 0. Kenapa? Karena S1 dan E2 itu saling meniadakan. Maka dapat disimpulkan jika terdapat dua arah medan yang berlawanan arah 180 derajat pada cincin, baik di sumbu X maupun sumbu Y, total medannya itu akan 0 karena mereka itu akan saling meniadakan. Sehingga medan total yang ada pada cincin itu hanya ada pada sumbu Z. Maka medan Z dapat dihitung seperti ini. Nah, kan kita proyeksikan ini theta. Nah, ini tetanya kita ketahui cos theta itu adalah samping per miring, maka didapat hasilnya ini, sehingga bisa dituliskan menjadi seperti ini. Nah, lalu kita ketahui bahwa dari persamaan sebelumnya S1 itu sama dengan K dq per R kuadrat. Maka kita masukkan, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, lalu cos theta bisa diganti dengan representasi dari theta sendiri. Nah, itu kan tetanya itu yang ini, sehingga cos tetanya itu didapat D per R. Nah, sehingga kita masukkan ke sini, menjadi persamaannya seperti ini. Nah, maka kita bisa ganti R3-nya ini menggunakan Pitagoras. Nah, karena R itu adalah sisi miring dari segitiga ini ya, sehingga didapat ini. Lalu kita masukkan ke persamaan. Nah, jadi seperti ini. Nah, inilah medan listrik pada satu elemen muatan Q ini. Nah, lalu bagaimana cara mencari muatan yang terdistribusi di cincin ini? Nah, kita tinggal integralkan persamaan ini dengan menjumlahkan dari 0 sampai Q, sehingga didapat persamaannya ini. Nah, kenapa Q-nya diganti? Karena kita tinggal dimasukkan saja dq ini diubah menjadi 0 dan Q. Nah, kalau dq-nya ini dimasukkan dengan 0 kan, maka hasilnya akan 0. Kemudian tersisa hanya dq yang dimasukkan oleh Q. Jadi sehingga kita bisa menulis persamaannya menjadi ini. Nah, inilah
besar medan yang dihasilkan oleh cincin. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.